Pas alur cerita utamanya udah bener-bener tamat, gue baru deh nongol dengan santainya. Ya, gue transmigrasi, jadi second lead cowok yang jahat tapi tajir melintir. Pas sadar gue langsung teriak kegirangan dong. Setelah 20 tahun hidup susah, sampai makan tanah, akhirnya gue jadi orang kaya raya. Adrenalin gue langsung muncak banget rasanya. Tiba-tiba gue pengen banget foya-foya buat ngelampiasin emosi. Pokoknya malam ini juga gue harus pesen mobil sport custom yang paling mahal. Jantung gue deg-degan parah dan tangan gue gemeteran saking antusiasnya. Langsung deh gue cek HP, tapi pas lihat isi rekening bank, anjir, cuma sisa $2 doang yang menyedihkan. Belum juga gue kelar shock sama tragedi ini, ada langganan otomatis yang langsung motong $1.90 dari sisa duit gue. Di saat itulah semua ingatan pemilik tubuh ini langsung masuk ke otak gue. Jadi gini, di dalam novelnya si second lead ini tuh bucin akut sama female lead. Cintanya bertepuk sebelah tangan sampai bikin dia gila dan berkali-kali nyabotase si male lead. Alhasil sekeluarga langsung dihancurin tanpa ampun sampai bangkrut total sama si female lead. Sialan banget kan? Pas dia masih jadi tuan muda kaya raya dan keluarga fans lagi jaya-jayanya, gue nggak ada di sini. Tapi pas keluarganya udah hancur, rumah disita, dan duit sisa 0 rupiah, barulah gue dilempar masuk ke tubuh ini. Pas banget di bawah terik matahari yang panasnya minta ampun, sampai bikin otak mau meleleh, kepala gue langsung pusing setengah mati. Saking emosinya dengan nasib sial ini, gue lempar bapo babi setengah matang gue ke tanah, terus langsung nekat lompat. Tepat di depan mobil si female lead yang lagi melaju kencang. Ciit, suara rem yang melengking keras langsung menggema. Tubuh gue terpental jauh dan mendarat dengan indahnya di pot tanaman pinggir jalan. Dari balik semak-semak yang rimbun, gue berusaha nongolin kepala. Muka gue udah penuh tanah, tapi sambil nahan kesel, gue langsung teriak ke cewek itu. Nilai 10/10 buat cara nyetir lo, mbak. Sukses bikin gue terbang sejauh 20 meter. Gak lama, pintu mobil Rolls Royce mewah itu kebuka. Dan keluarlah si female lead kita. Saravina Sterling bareng si male lead Julian Thorne. Mereka berdua pakai baju desainer super mahal yang memancarkan aura bangsawan, sedangkan gue udah mirip gembel yang abis ngebek-ngebek tempat sampah. Si Julian Thorne langsung pasang muka sok baiknya yang bikin enek, terus sengaja ngerasin suaranya. Aduh, bukannya ini tuan muda fans? Kok penampilan Anda bisa setragis ini sih? Sambil ngomong gitu. Dia sok-sokan jalan ngedeket buat meriksa luka gue. Tapi gue langsung ngebentak, berhenti di situ. Ini TKP yang masih aktif ya. Jangan berani-berani ngerusak barang bukti, nanti malah ngerusak estimasi ganti rugi gue. Si Julian langsung kaget dan narik tangannya lagi. Mukanya langsung berubah melas penuh rasa bersalah yang dibuat-buat. Dia pun bergumam, aku tahu tuan muda fans masih benci denganku dan belum bisa ngelupain Saravina. Tapi kami berdua benar-benar saling mencintai dan sekarang udah pacaran. Mendengar itu muka Saravina Sterling langsung tegang parah. Bahkan lipstik mahalnya pun gak bisa nutupin ekspresi mukanya yang kelihatan. Kesel banget. Dia melototin gue dengan suara sedingin es, Caspian, sepertinya kebangkrutan keluarga lo belum cukup buat bikin lo sadar diri ya. Sekarang mau bikin ulah apa lagi? Mau fitnah Julian? Gue cuma bisa ketawa sinis dengernya. Fitnah dari mana coba? Jelas-jelas cowok munafik ini tahu kalau gue sama Saravina itu tunangan. Tapi dia malah sok suci kayak domba tanpa dosa. Lagian dulu gue gak pernah ngelakuin hal yang ekstrem kok. Paling mentok gue cuma pernah nampar dia sekali. Terus pas mereka berdua gak sengaja tidur bareng di satu ranjang, si Julian malah nangis air mata buaya sambil ngaku kalau dia udah lama naksir Saravina. Sebagai tunangan saya si female lead, wajar dong kalau gue tendang dia keluar dari perusahaan. Tapi di novel ini, gue malah digambarin sebagai villain yang toksik banget. Asli, lawak banget. Padahal gue cuma menegakkan keadilan. Di dunia yang dikuasai CEO cewek dominan kayak gini, kalau lo nggak tunduk dan muji-muji pasangan utama, lo bakal langsung dicap sebagai bajingan jahat berhati iblis. Saravina bahkan gak sudi ngeliat gue lagi. Dia nganggep aksi tabrak lari gue ini cuma cari perhatian yang gak penting. Dia pun langsung ngerangkul dengan Julian erat-erat terus balik badan buat pergi. Mobil Rolls Royce itu pun perlahan melaju pergi, ngebawa sisa-sisa delusi terakhir di otak gue, lalu lenyap di balik asap knalpot. Tapi tenang, gue nggak panik sama sekali. Dengan santai, gue ambil HP dan langsung naikin 3 nomor sakti. Halo 911. Iya pak, saya baru aja ditabrak mobil sampai terpental sejauh 20 meter. Si pelaku malah turun buat maki-maki saya, terus kabur gitu aja alias tabrak lari. Gak butuh waktu lama, di kantor polisi, Saravina Sterling akhirnya dipanggil masuk. Mukanya langsung pucat pasi kayak kertas pas dia duduk terdiam di sana. Seorang polisi muda ngeliatin berkas laporan dengan muka cemberut, lalu langsung ngebentak dia. Umur kamu berapa sih, ha? Berani-beraninya tabrak lari, gaya doang naik Rolls Royce, tapi gak punya duit buat ganti rugi korban. Kamu tahu gak kalau tabrak lari itu bisa bikin kamu ditahan atau bahkan masuk penjara? Di saat bersamaan, gue sengaja megangin kepala sambil akting pusing parah. Terus berbisik lemas, aduh pak, kepala saya sakit banget. Pusing luar biasa. Rasanya kayak mau muntah.
Muka si CEO cewek pas momen ini bener-bener gak karuan deh. Lebih dari sekadar marah besar, dia ngeliatin gue. Tatapan matanya tajam banget kayak mau nembus dada. Terus berbisik sambil nahan amarah. Caspian fans, lo pikir drama murahan kayak gini bakal bikin gue ngelirik lo lagi? Polisi muda itu akhirnya habis kesabaran juga. Dia langsung noleh ke Sarafina dan bilang, Anda gak perlu ngelirik dia. Lihat aja nih surat kesepakatan damai ini. Kalau Tuan Vincent nggak mau tanda tangan, Anda bakal langsung masuk sel. Sarafina langsung mematung di tempat. Tampaknya dia masih belum paham seberapa bahayanya kasus tabrak lari ini. Dia masih aja nyoba buat ngebantah. Tapi dia sengaja nabrakin diri ke mobil saya buat meras duit. Pak polisi langsung motong omongannya. Apa ada kamera pengawas di area jalan itu? Nggak ada kan? Terus Anda punya rekaman kamera dashboard? Kamera dashboard saya rusak. Belum sempat saya ganti. Nah emang bener sih. Sesuai plot asli novelnya, kamera dashboard si female lead ini emang lagi rusak dan belum diganti. Masalahnya, Sarafina sekarang ini menjabat sebagai CEO di perusahaan raksasa. Kalau dia sampai masuk penjara gara-gara kasus ini, saham perusahaannya bakal langsung anjlok parah ke dasar bumi. Dewan direksi pasti bakal langsung bersatu buat ngepaksa dia turun dari jabatannya. Dia bener-bener gak punya pilihan lain sekarang. Sambil nahan geram, Sarafina akhirnya terpaksa ngomong, Caspian, berapa yang lo mau biar mau tanda tangan surat damai itu? Gue langsung megangin kepala lagi, pura-pura kesakitan banget, seolah-olah mau pingsan saat itu juga. Kayaknya tengkorak kepala gue retak deh. $50.000 mungkin cukup. Pas jeda mikir sebentar, gue langsung pasang suara yang makin lemes lagi. Nggak jadi deh, harus $500.000 biar rasa sakitnya hilang. Terus gue ngehela napas panjang, seolah udah mau mati. Kalau nggak, gue kayaknya harus dirawat di rumah sakit selama 3-5 tahun nih. Udahlah, genapin aja jadi $5 juta pas. Nominal super gede itu langsung bikin dia cengok seketika. Dia bahkan hampir tersedak napasnya sendiri, saking syoknya. Gue langsung berdiri, terus ngasih bungkukan badan yang sopan dan elegan, dan berkata dengan sangat sopan, Nyonya Ketua, emang paling dermawan deh. Saya tanda tangan sekarang ya. Seret, seret, seret. Setelah duit ganti rugi masuk kantong, gue gak lupa buat ngasih senyuman paling lebar ke dia. Nanti kalau lo lagi gabut dan pengen tabrak lari lagi, jangan lupa hubungin gue ya. Pas malam mulai larut, gue pun nyeret tubuh gue yang agak memar-memar ini buat balik ke kawasan kumuh pinggiran kota tempat gua nyewa kamar. Padahal gua udah kalkulasi sudutnya, siap-siap buat benturan dan milih pot tanaman rimbun sebagai bantalan. Tapi badan gua tetap aja pegel-pegel dan babak belur. Sejak keluarga fans bangkrut, mantan orang kaya raya kayak gua sekarang malah diperlakuin kayak tikus, God. Semua orang ngejauhin gua, para penjilat dan muka dua yang biasanya ngerubutin gua langsung hilang tanpa bekas. Villa mewah gua dilelang. Gua nggak punya pilihan selain nyewa kamar yang sempit. Berjamur di lingkungan miskin ini cuma buat bertahan hidup. Tapi hidup di titik terendah yang paling ditakutin sama semua tuan muda ini malah kehidupan yang gue mimpiin sebelum transmigrasi ke sini. Di kehidupan masa lalu, gue cuma anak yatim piatu yang berjuang keras biar bisa masuk kuliah. Di masa muda yang indah itu, pas orang lain sibuk pesta dan pacaran, gue malah bawa karung goni, ngorek-ngorek tempat sampah asrama nyari barang bekas demi bisa makan bulan depan. Sampai akhirnya kecelakaan mobil fatal tuh ngelempar gua ke dunia ini. Sekarang sambil bawa karung isi botol plastik, gua jalan gontai naik tangga reyot apartemen gua. Kelamaan miskin bikin kebiasaan susah hilang. Kemanapun gua pergi, tangan gua otomatis langsung nyari kardus bekas atau botol plastik biar bisa dijual buat bertahan hidup. Tapi bisnis rongsokan sekarang saingannya ketat banget. Hari ini hasil jarahan gua sedikit banget, pas banget. Di tangga yang remang-remang, gua ngeliat cewek cantik. Bodinya anggun, tapi mukanya dingin dan tatapannya sinis banget. Dia berdiri nunggu di depan pintu gua, dan pas dia ngeliat gua, suaranya langsung nusuk kayak es. Caspian, keluarga lu bangkrut ternyata nggak bikin lu sadar juga ya? Masih berani-beraninya lu gangguin Sarafina. Lu bikin Julian patah hati seharian. Ini Elowen Frost, teman masa kecil gua, sekaligus si paling sim di novel ini. Sebelum si karakter utama cowok muncul, gua sama Elowen sedekat saudara, dan bareng Sarafina kita berdua adalah pasangan paling serasi yang semua orang tahu. Tapi begitu cowok miskin biasa itu muncul, cinta segitiga kita langsung kacau. Posisi gua direbut sama si karakter utama, bikin gua jadi mantan kasihan yang dituduh gagal move on. Gua males-malesan ngelirik dia. Dia sempet berdiri kaku sedetik, terutama di bagian pinggangnya. Gua sadar kalau refleks miskin gua otomatis nge-scan bagian bawahnya, nyari tahu apa ada barang yang bisa gua loakin jadi duit. Ngelihat gua cuekin, Elowen langsung naikin nadanya. Caspian, lu dengerin gue gak sih? Tangan gue tiba-tiba gatel. Tanpa ragu sedikit pun, gue langsung ngerebut botol air setengah kosong dari tangannya. Ngebuang sisanya ke pot tanaman. Ngenyek botol itu sampai gepeng dengan pro. Terus gue lempar ke dalam karung. Sambil ngusap keringat, gue nanya, sorry, lu tadi ngomong apa? Elowen berusaha buang muka, terus ngomong pake, nada ngancem. Hari ini Julian nemuin lipstick yang pernah lu kasih ke Sarafina di dalam tas cewek itu.
dia emosi banget. Lu bener-bener jahat banget, selalu bikin masalah di antara mereka dan bikin semua orang sengsara. Si Elowen ini kayaknya lupa kalau gua ini tunangan yang sah. Dari zaman remaja, gua sama Sarafina udah dijodohin. Pas keluarga Sterling kena krisis, keluarga gua turun tangan ngasih duit banyak banget buat nyelamatin mereka. Tapi begitu si karakter utama cowok muncul, plotnya langsung berbalik. Julian bakal pasang muka melas mau nangis, berdiri tegak di depan gua sambil nanya, "Tuan muda fans, kenapa lu harus pakai duit buat misahin gue sama Sarafina? Kita ini cinta sejati." Sarafina udah sepenuhnya nyerahin hatinya ke Julian. Si Julian bakal natap gue dengan amarah sok suci sambil bilang, "Selain latar belakang lu yang kaya raya, apa kelebihan lu dibanding gue? Keluarga gue hancur cepet banget, ortu gue nggak kuat." Nahan shock sampai akhirnya meninggal satu persatu. Lipstick itu sengaja gue taruh di sana pas gua keluar dari kantor polisi cuma buat mancing keributan kecil di antara dua drama itu. Kalau bukan gara-gara dua parasit pengganggu itu, gue harusnya masuk ke dunia ini sebagai tuan muda fans yang maha kuasa. Dikit lagi gue bisa punya orang tua yang masih hidup, duit melimpah, dan hidup enak. Siapapun yang berani nyentuh duit gue, sama aja kayak gali kuburan leluhur gue sendiri. Duit itu punya gue, dan gue bakal ambil semuanya balik lengkap sama bunganya. Gue dongak, natap balik, tetapan marah Elowen. Terus nanya belak-belakan, "Lu kok bisa tahu soal itu?" Elowen gigit bibirnya, suaranya gemeteran. Setelah Julian sama Sarafina berantem, dia gak punya tempat tujuan, makanya dia lari ke gua. Lu tahu gak sih? Dia dia hancur banget sampai gak bisa ngomong dengan jelas. Dia cuma bisa megangin gaun gua, mohon-mohon ke gua biar gak kesini dan bikin masalah buat lu. Mohon-mohon biar gak kesini, tapi lu tetap datang. Gua natap dia dengan dingin sambil batin. Tipikal cewek paling simp. Pas si karakter utama seneng, dia cuma ngelihatin dari jauh. Tapi pas si karakter utama kegores kertas dikit aja, dia yang paling depan maju perang buat ngelindungin dia. Di novelnya ditulis kalau Elowen Frost itu luka abadi di hati Julian. Satu-satunya penyesalan terbesarnya setelah milih Sarafina. Jujur, gue nggak habis pikir. Kalau dia emang semenyesal, kenapa nggak sekalian aja pacarin Elowen juga dan jadiin dia selingkuhan? Bagi-bagi aja cintanya. Mungkin bakal nyelamatin semua orang dari drama ini. Marah banget. Elowen maju, megang pergelangan, tangan gue erat-erat, lalu teriak Caspian, "Hari ini lu harus ikut gue minta maaf ke Julian." Dia emosional banget sampai kelihatan kayak bunga rapuh yang dihantam badai. Sementara itu, gue dengan tenang ngelepasin tangannya, ngerapihin karung rongsokan gue, terus nunjuk ke bangunan kumuh di belakang gue, dan bilang, "Lu tahu nggak kita sekarang ada di mana?" Elowen ngalihin pandangannya, ngelihat sekeliling dengan jijik banget. Bukannya ini cuma kawasan kumuh, pinggiran kota. Lu bukan tuan muda fans yang agung lagi. Tinggal di tempat sampah ini adalah harga yang harus lu bayar karena udah ngebully Julian. Gua ngangguk santai. Buat ngadepin orang kayak gini, pertama-tama lu harus seret mereka dulu ke level lu. Terus bantai mereka pakai pengalaman bertahan hidup lu. Kayak mesen makanan murah misalnya. Gaya sombong Elowen di depan, bangunan bobrok ini bener-bener kocak banget. Di lorong yang remang-remang, gua diem-diem ngumpulin tenaga dan duek. Gua kasih tendangan Spartan tanpa ampun langsung ke badannya. Jeritan melengking gema di tangga. Elowen guling-guling jatuh dari tangga beton, kaki kirinya ngehantam keras pinggiran semen. Dia gemeteran menahan. Sakit pas darah mulai nembus celananya dengan cepat. Lampu sensor gerak langsung nyala, nunjukin tatapan gue yang dingin banget. Gue ngeliat ke bawah ke arah dia. Suara gue bener-bener datar dan mengerikan. Elowen Frost, lu harus inget ini. Di tempat sampah kayak begini, kamera CCTV lorong udah rusak bertahun-tahun. Gak lama kemudian, raungan sirine, ambulans, mecah keheningan, bawa dia pergi sebelum dinaikin ke tandu. Si paling simp itu ngertak taringnya dan teriak nahan sakit. Caspian, "Awas lu ya!" Gua balik ke kamar gua yang lembab, rebahan di kasur sempit dalam kegelapan, natap noda kuning di langit-langit di kepala gua. Gua mulai ingat-ingat lagi seluruh alur cerita novel ini. Sejak ku pindah ke kawasan kumuh, cerita utamanya resmi tamat. Si cowok dan cewek utama hidup bahagia bersama, lagi sibuk nyiapin pernikahan super mewah yang bakal bikin semua orang iri setengah mati. Sementara si cewek bucin itu, meskipun gak berhasil dapetin cowoknya, dia malah jadi sosok tragis yang dikasihani sama ribuan pembaca. Terus gimana nasib si villain cowok jahat? Yaitu gue sendiri. Gue dapat balasan yang setimpal. Akhir cerita yang adil dan sempurna banget kan? Penulisnya langsung cabut gitu aja, ninggalin pembaca dengan happy ending yang tanpa celah. Tapi nggak ada yang tahu gimana dunia ini bakal terus berputar setelah tanda titik terakhir itu. Sambil mikir, gue langsung gigit bakpao babi anget dengan brutal sambil ngedumel mikirin sosok villain yang sebenarnya di cerita ini. Padahal di dunia ini jelas-jelas gue gak salah apa-apa. Gue cuma mau ngelindungi hak-hak gue sendiri. Tapi malah dicap jahat, diincar semua orang, dijadikan umpan meriam, dan dibenci sejagat raya. Terus villain yang satunya lagi, dia cuma bersaing secara sehat di dunia bisnis ngelawan si cewek utama. Tapi dia malah ditulis sebagai sosok yang licik dan jahat, terus diinjak-injak sampai ke
Tanah sama si cewek utama sampai nggak bisa bangkit lagi. Gue langsung ngelempar sisa bakpao gue, ngebuka memori sistem di otak gue, dan mulai nyari info tentang villain itu. Habis itu gue langsung nyetop taksi dan meluncur ke rumah si cewek bucin tadi. Malam udah makin larut. Di dalam sebuah rumah tua megah yang lampunya terang benderang, Eloin lagi duduk di kursi roda dengan kaki yang dibalut gips super tebal. Mukanya pucat pasi kayak zombie yang baru bangkit dari kubur. Pas ngelihat gue masuk, dia maksain senyum sinis yang kelihatan kejam. Kaspian, permintaan maafmu nggak ada gunanya lagi sekarang. Tadinya aku mau lepasin kamu demi pertemanan kita yang udah berjalan selama 20 tahun dan ngebiarin kamu membusuk di lubang tikusmu. Tapi kayaknya sifat busukmu itu nggak bakal pernah berubah. Gue langsung condongin badan sambil ngintip santai ke belakang dia. Siapa juga yang billing gue kesini buat minta maaf? Gue cuma denger kaki lo patah, makanya gue bawain buah kesukaan lo buat jenguk. Oh iya, kakak perempuan lo mana? Elo langsung matung dengan muka tegang. Di situ gue baru inget kakak perempuannya Aurelia Frost, hak warisnya udah dicabut dan udah diusir dari rumah mewah ini sejak lama. Sekarang kondisi hidupnya pasti nggak lebih baik dari kamar kosan gue yang sempit dan bobrok. Bener-bener dah nasib tragis para umpan meriam dan villain kelas kakap. Ujung-ujungnya takdir kita sama-sama tragis. Gue langsung nyamber kantong buah gue dan balik badan buat pergi. Di belakang gue, si cewek di kursi roda itu kayaknya teriak-teriak sesuatu. Tapi gue udah gak peduli lagi. Ngikutin ingatan di kepala gue. Gue jalan menuju ke sebuah kompleks perumahan kumuh di pinggiran ibu kota kekaisaran. Gue mengetuk ke pintu flat bawah tanah yang lembab. Pas pintunya dibuka, bau menyengat dari miras murah langsung menusuk hidung gue. Di depan gue berdiri seorang cewek berantakan yang dikelilingi lautan botol kosong. Aurelia Frost bener-bener mabuk berat. Baunya penuh alkohol, sama sekali nggak ada lagi sisa-sisa kejayaan yang dulu. Yang tersisa cuman aura kacau dan penuh dendam. Setelah cerita utamanya kelar, nasib dia bisa dibilang 11-12 sama gue. Keluarga Sterling lagi sibuk main perebutan tahta demi kekuasaan. Sementara keluarga Frost lagi kacau balau gara-gara saudara tiri yang saling bantai demi rebutan harta warisan. Sejak kalah dari Sarafina, Aurelia langsung ditendang sama keluarga Frost cuma biar mereka bisa cari muka ke keluarga Sterling. Di sisi lain, Eloin malah dipilih jadi penerus berikutnya. Mulai detik itu, si villain sejati bener-bener dibuang gitu aja. Aurelia nyipitin matanya yang sayu ke arah gue sambil ngomong pelo. Apa tuan muda fans? Jauh-jauh datang ke sini cuma buat ngetawain aku. Gue menggelengkan kepala sambil senyum tipis. Gue cuma bawain beberapa buah kesukaan lo buat jenguk. Tetapan dia langsung tertuju ke apel di dalam kantong gue. Dia bergumam sinis. Siapa sih bajingan sadis yang nyebarin rumor kalau aku suka apel? Itu kan buah paling murah. Gak manis, gak asem. Airnya juga hampir gak ada. Ngapain juga aku suka? Gak ada spesial-spesialnya. Orang-orang cuma beli itu karena murah. Setelah ngedumel panjang lebar, dia langsung mingkem dengan kesal. Lalu negak mirasnya lagi dalam-dalam. Sesaat kemudian dia cemberut ngambil satu apel, terus menggigitnya dengan lesu. Kata orang sih, mulutnya boleh galak tapi hatinya lembut. Gue melangkah mendekat buat nenangin dia. Kak Aurelia, lo mau bangkit lagi gak? Dia nelan apelnya sambil menatap gue dengan mata kosong. Aku sekarang cuma anjing telantar keluarga Frost. Mana mungkin aku bisa bangkit lagi? Gue langsung mencengkeram kerah bajunya dan ngeguncang badannya. Lo harus bertahan. Pakai bakat lama lo buat ngelawan si cewek utama. Habisin apel gue. Bangun dan ayo mulai kerja. Aurelia mengerjap kebingungan. Kepalanya oleng, tangannya gemetaran. Pas mau balikin apel itu ke gue langsung menepis tangannya, nyamber botol air di deket situ. Terus langsung nyekokin dia air biar apelnya ketelan. Perangkat lunak baru yang dikembangin keluarga Frost bakal segera rilis. Gue bilang ke dia, gue punya cara buat ngebegal software itu untuk kita sendiri, kita bikin jadi milik kita. Begitu kita punya duit, kita bisa balikan keadaan. Aurelia tersedak parah sampai matanya hampir melotot ke atas, tapi setelah itu secercah harapan mulai kelihatan di matanya. Tuan muda fans, kalau kamu bisa dapetin software baru itu, aku masih punya sisa duit. Nah, bakal aku investasikan semuanya. Gue ngelihatin dia. Seorang villain yang miskin banget sampai-sampai harus ngirit makan apel dan heran gimana bisa seorang buangan yang bangkrut masih punya duit. Proyek skala segitu kan butuh modal awal minimal puluhan juta. Tinggal di basement berjamur kayak gini, nggak mungkin dia punya duit lebih dari beberapa ribu doang karena ekspektasi gue udah di dasar jurang. Gue langsung nanya belak-belakan, lo punya berapa emangnya? Dia ngangkat 5 jarinya. 50.000. Ah, nggak mungkin lah 50.000 mana cukup. Kita harus nunggu dulu. Gue condongin badan sampai muka, gue cuma berjarak 3 inci dari mukanya, dan nanya dengan tegas. Jujur sama gue, sebenarnya lo punya berapa? Aurelia ngejawab tanpa ragu, sedikit pun, 50 juta. Sejak Sarafina mulai neken aku sadar kalau keluarga Frost berniat membalin aku. Makanya, diam-diam aku udah ngamanin sebagian dana dari perusahaan sejak awal. Gila parah, 50 juta! Gue langsung cengok setengah mati. Cara pandang gue ke si villain, cewek di depan gue ini seketika berubah drastis. Dia adalah satu-satunya orang di dunia bisnis yang mampu
tanding satu lawan satu dengan si cewek utama. Kalau bukan gara-gara plot armor protagonis yang terlalu OP, mana mungkin dalang sejenius dia berakhir hidup kayak tikus tanah di basement. Dia tuh kayak serigala yang lagi nunggu momen tepat buat menerkam. Coba dari awal gue tahu dia kayak ini. Pasti gue bakal bawain buah yang jauh lebih mewah. Setelah dapet jaminan modal dari mantan tunangan si cowok utama ini, gue akhirnya bisa ngehela napas lega. Gue ngeliat sekeliling basement kumuh tempat si villain tinggal. Botol-botol, bir kosong berserakan di mana-mana, bikin jiwa pemulung miskin di dalam diri, gue langsung meronta-ronta girang. Gak bisa nahan diri lagi, gue langsung ngehindarin dia, jongkok, dan mulai masukin semua botol bir itu ke dalam karung goni gue. Bahkan gue injek-injek juga. Gepengin kaleng aluminium biar gampang dibawa. Aurelia kelihatan agak malu-malu gitu. Dia ngulurin tangan, coba ngambil karung dari tangan gue biar dia sendiri yang beresin. Gue langsung mundur, meluk karung. Gue erat-erat dengan mata penuh curiga. Apa-apaan nih? Mau ngambil punya gue? Gue yang lihat duluan ya? Ini semua punya gue. Jangan berani-berani ngerebut. Ini punya gue semua. Tangannya langsung kaku di udara. Matanya mulai memerah. Dia miringin kepalanya lalu berbisik lembut. Kamu kan tuan muda fans yang terhormat. Tapi kamu rela ngelakuin kerjaan kotor ini cuma demi aku. Aku udah lama banget menderita di bawah. Cuma kamu orang pertama yang memperlakukan aku sebaik ini. Air mata si villainess pun jatuh, bikin gue bener-bener bingung setengah mati. Bahkan pas gue lagi duduk di tempat pengepul rongsokan sambil megang uang 175 yang dikasih tukang loak, gue masih bengong kebingungan. Gue kan cuma mungut sampah dari rumahnya. Apa iya harus sampai nangis Bombay begitu? Nah, di seberang meja gue di sebuah kafe ada Paman Tiberius, mantan rekan dekat keluarga fans pas masa kejayaan dulu. Begitu keluarga gue bangkrut, dia langsung mutusin hubungan dan lari buat kerja sama dengan keluarga Frost. Sekarang dengan gaya sok perlente, dia ngeluarin cerutu dan ngomong dengan nada malas. Tuan muda fans, kalau mau minta bantuan minimal pasang sikap, memohon dong. Seluruh plot dari novel ini udah nempel di luar kepala gue. Paman Tiberius ini aslinya cuma menantu matre yang jadi kayak berkat harta keluarga istrinya. Demi nutupin harga dirinya yang terluka, dia melihara banyak banget selingkuhan di luar. Tapi dia terlalu pengecut buat beneran ninggalin keluarga Frost, makanya cuma berani main belakang diam-diam. Gue langsung duduk dan senyum manis banget. Kayaknya paman salah paham deh. Gue kesini bukan buat negosiasi. Nada bicara gue langsung berubah jadi dingin sedingin es. Gue kesini buat meras paman. Kalau paman gak bantu gue nyuri software baru keluarga Frost, gue bakal sebarin fakta kalau paman punya 6 anak haram ke seluruh sudut ibu kota kekaisaran. Produk baru yang digembar-gemborkan sama keluarga Frost itu akhirnya malah diluncurin diam-diam sama gue dan Aurelia duluan. Plot twist abis. Setelah cerita aslinya kelar, si figuran sampah dan si villainess akhirnya beneran beraksi jadi penjahat asli. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, saham keluarga Frost langsung terjun bebas. Tapi gue sama Aurelia juga nggak bisa langsung ngerayain kemenangan. Proyek ini ngebakar duit dengan kecepatan yang nggak ngotak. Dana kami udah terkuras habis. Total sampai 55 juta. Tapi itu cuma cukup buat bertahan selama belasan hari aja. Ngeliat mata si villainess yang memerah karena stres berat, gue langsung nepuk pundaknya. Tenang aja, gue punya cara buat nyari dana. Epilog novel sempat nyebutin soal gala kalangan atas yang bakal diadakan besok. Pesta orang kaya yang penuh kepalsuan begini adalah ladang emas buat saling tukar bantuan. Epilog singkat itu juga ngejelasin takdir tragis dari si figuran sampah dan si villainess. Yang satu, gak kuat mental nerima kemunduran nasib, bakal nyayat nadi di apartemen kumuh Blok B. Sedangkan Aurelia yang jadi pemabuk bakal overdosis dan mayatnya gak bakal ditemuin berhari-hari. Tapi untuk sekarang, kami berdua masih hidup segar bugar dan punya energi melimpah buat ngetrol pasangan utama di novel ini. Gue pun menyelinap masuk ke balkon rendah di lokasi acara. Sebuah suara serak terdengar dari belakang gue. Caspian, ngapain lu di sini? Lu udah matahin kaki gue waktu itu dan gue belum balas dendam ya? Ternyata itu si Elver Frost. Dia masih duduk di kursi roda. Gipsnya sih udah dilepas, tapi dia masih belum bisa jalan. Terus kayak menyadari sesuatu, kerutan di dahinya langsung hilang. Oh, atau hidup lu sekarang terlalu susah. Sampai akhirnya lu nurunin gengsi lu buat minta maaf ke Julian. Kalau lu beneran tulus minta maaf, gue mungkin bakal pertimbangin buat ngebiarin lu hidup tenang dengan sisa hidup lu yang menyedihkan itu. Jujur ya, hidup gue sekarang malah jauh lebih baik dibanding sebelum gue transmigrasi. Si Elo ini terlalu sibuk nelan obat pereda, nyeri sampai nggak sadar kalau gue sama Aurelia lagi ngerintis perusahaan startup. Sumpah, gue malah berharap kakinya sembuh lebih lambat lagi biar keluarga Frost tetap lengah dan nggak fokus sama pergerakan kami. Gue pun merhatiin sekeliling dengan teliti. Kamera pengawas terdekat ketutup sama dedaunan. Kami lagi ada di titik buta yang sempurna dan nggak ada siapa di sekitar sini. Senyum dingin langsung muncul di wajah gue dan suara gue berubah jadi lembut tapi ngeri banget. Kaki yang mana kemarin yang sakit? Ngira gue bakal ciut, dia langsung ngejek dengan nada sombong. Ingatan, lu seburuk itu ya?
Lu lupa kalau kaki kiri gue yang cedera. Tapi kalau lu tunduk sekarang, gue bakal maafin buat semen. Belum sempat dia nyelesain kalimatnya tanpa ragu, gue langsung ngangkat kaki dan ngasih tendangan brutal tepat ke kaki kanan yang sehat. Elo langsung ngejerit kesakitan dan gelinding jatuh dari kursi rodanya. Ditambah lagi kursi roda besi yang berat itu langsung nimpa tubuhnya. Dia cuma bisa terbaring pasrah sambil mengerang kesakitan luar biasa sampai susah napas. Ngelihat pemandangan ini, rasa puas yang luar biasa langsung merayap di dada gue. Akhirnya gue bisa meluapkan sebagian amarah Aurelia. Puas banget. Padahal aset keluarga Frost itu aslinya hak milik Aurelia. Tapi pas ibunya meninggal, ibunya si Eloin yang mantan selingkuhan malah merebut posisi istri sah dengan segala cara licik. Sejak saat itu, saham milik Aurelia perlahan-lahan dikuras, habis masuk ke kantong adik tirinya. Dari situlah seorang penjahat yang lahir dari penderitaan, diabaikan dan dibenci oleh darah dagingnya sendiri, akhirnya tercipta. Gue pun ngebersihin debu di baju gue. Lalu dengan presisi mendaratkan satu tendangan lagi kaki kanannya, bikin erangan sakitnya langsung tertahan di tenggorokan. Karena udah ngerasa puas, gue dengan santai berbalik dan jalan menuju lantai 3. Di atas sana, di dalam ruang privat, ada Julian Thorne, sang tokoh utama, pria kita yang agung itu. Si cowok miskin dari kawasan kumuh yang bentar lagi bakal jadi menantu kaya raya. Satu-satunya modal yang dia punya cuma muka gantengnya aja. Makanya dia ngerawat mukanya habis-habisan biar gak ada kerutan sedikit pun. Pas ngelihat gue, dia sempat terdiam, lalu menyeringai sombong. Caspian, gue tahu lu dongkol setengah mati, tapi apa gunanya sakit hati? Bentar lagi gue bakal jadi menantu sah keluarga Frost. Dia ngira gue kesini buat mohon-mohon biar Sarafina mau balikan sama gue. Di mata orang luar, obsesi masa lalu gue ke... Dia emang kelihatan kayak orang gila sih. Tapi untuk saat ini, tujuan gue cuma satu, nguras habis bang mereka berdua. Tatapan licik langsung terpancar dari mata si Julian. Dulu dia sering manfaatin aksi bully gue buat nyari simpati dan keuntungan. Sekarang dia bersiap-siap buat pakai trik basi itu lagi demi memperkuat status barunya. Sayang sekali, Sarafina nggak bakal mandang dia dengan tatapan hangat lagi. Cerita dongeng kan selalu berakhir di pesta pernikahan. Nggak ada yang tahu kalau akhir yang bahagia itu sebenarnya adalah mimpi buruk yang nyata. Sambil berdiri di dekat pagar balkon lantai 3 yang agak rendah, Julian langsung megang lengan gue. Wajahnya langsung berubah, jadi sok antusias yang bikin pengen ditampol. Dia udah sering ngejebak gue kayak gini berkali-kali. Nunggu sampai Sarafina datang, terus nampar dirinya sendiri sambil merengek manja. Jangan salahin Caspian. Kalau dia mukul aku emang pantas kok. Bro, gue udah hafal mati sama skrip busuk lu itu. Gue mungkin payah dalam hal investasi atau manajemen perusahaan, tapi bakat asli gue adalah nyeret orang terus selokan dan ngehajar mereka pakai insting bertahan hidup gue yang liar. Balkon lantai 3 ini kelihatannya lumayan tinggi, bahkan tingginya mirip kayak jatuh dari lantai 5. Begitu. Ngelihat Sarafina mulai jalan mendekat dari kejauhan, gue langsung masang seringai liar ke arahnya dan suara gue berubah jadi serak dan penuh tekanan. Tebak apa yang bakal terjadi sama lu kalau gue lompat dari sini sekarang? Langsung pencet pasti. Detik berikutnya, tepat di depan tatapan matanya yang sok ketakutan, gue langsung nyentak lengan gue dengan keras. Gue bikin seolah-olah dia beneran dorong gue. Terus gue sengaja ngejatuhin diri ke belakang, ngelewatin pembatas. Angin kencang langsung menderu di kuping gue barengan sama suara teriakan panik yang pecah dari atas. Pas gue lagi terjun bebas, gue samar-samar denger ada yang teriak histeris, Julian udah ngebunuh orang. Gue lihat sendiri dia dorong tuan muda fans. Cepet panggil polisi. Muka Julian yang pucat dan panik kelihatan makin mengecil. Pas gue meluncur deras langsung ke kolam renang di lantai dasar. Bikin airnya muncrat tinggi banget ke udara. Pas polisi akhirnya datang, gue udah dibungkus handuk gede dengan rambut basah kuyup kayak sarang burung yang berantakan. Tampang gue kelihatan melas banget, jauh lebih polos dan tersakiti dibanding akting si karakter utama, cowok itu. Julian geleng-geleng, kepala dengan panik, beneran kayak orang gila. Bukan gua, dia sendiri yang lompat, dia lagi fitnah gua. Tapi tatapan curiga dari Sarafina, ditambah bisik-bisik dari para tamu undangan, langsung bikin harga diri cowok itu hancur lebur. Sarafina ngebentak, Julian, gua lihat pakai mata kepala gua sendiri lu dorong dia. Kalau di bawah gak ada kolam renang, dia pasti udah mati mengenaskan. Kok lu bisa jadi orang sejahat ini? Kalimat itu bikin bibir Julian gemeteran dan mukanya langsung pucat pasi. Ironisnya, itu adalah kata-kata persis yang selalu orang-orang bilang ke gua tiap kali gue difitnah sama dia. Caspian, kok kamu bisa jadi kayak gini sih? Mana sosok cowok, baik yang dulu. Karena beneran instan, dia langsung kena batunya tanpa ampun. Sarafina noleh ke gue, ada rasa bersalah yang sekilas lewat di matanya. Caspian, aku tahu hari ini kamu emang salah. Tapi saham Sterling Group lagi merosot tajam. Kita nggak boleh kena skandal. Lagi, kalau kamu mau damai secara kekeluargaan, aku bakal kasih ganti rugi yang besar banget. Padahal dulu pas Julian fitnah gue, Sarafina bahkan gak pernah nanya penjelasan dari sisi gue sebelum langsung hakimin gue. Sekarang pas simpanan kesayangannya yang bikin salah,
dia malah mau nutup-nutupin masalah ini. Gua tahu dia lagi stres berat, proyek barunya dicolong, jajaran direksi terus-terusan marah-marah ke dia. Ditambah lagi Paman Tiberius yang aslinya adalah mata-mata musuh pura-pura, pemegang saham yang panik, padahal sebenarnya dia lagi nunggu perusahaan ini hancur. Dia masih gak tahu siapa mata-matanya, dan dia juga gak tahu kalau perusahaan saingan misterius itu dipimpin sama Aurelia dan gua sendiri. Apalagi pernikahannya udah makin deket, dia gak boleh dapat nama buruk di media. Dan pas banget momennya, gua langsung megangin kepala, pura-pura kelihatan lemah, tak berdaya. Bekas luka memar yang mulai pudar akibat drama tabrakan mobil kemarin bikin poin akting gua sebagai korban yang rapuh makin maksimal. Gua mendesah lemah. Aduh, kepala gua sakit banget. Jatuh dari ketinggian segitu. Kayaknya gua kena geger otak parah. Dada gua juga sesak. Gua keminum banyak banget air kolam. Kayaknya gua nggak bakal bisa bertahan hidup sampai besok. Padahal dalam hati gua lagi teriak kegirangan. Buruan sebut harganya, dasar pelit. Gua ngeluarin HP dari kantong kedap air, pura-pura mikir keras. Gua kan cuma orang biasa yang nggak punya apa-apa. Mungkin gue harus nanya netizen aja kali ya, apa yang harus dilakuin pas kita jadi korban percobaan pembunuhan. Sarafina langsung ngeretakin giginya, menahan amarah. Setelah transfer uang tutup mulut sebesar 30 juta dolar, hampir sepertiga dari seluruh modal tunainya langsung lenyap. Gua pun cepet-cepet ngantongin HP, makin ngerapetin handuk, terus membungkuk kayak kelinci polos yang ketakutan. Terima kasih banyak atas kemurahan hati Anda yang luar biasa, Ibu Ketua. Kalau nanti gua ngalamin percobaan pembunuhan lagi, gua pasti bakal langsung hubungin Anda. Begitu duitnya aman, mood gua langsung naik drastis. Gua udah siap-siap mau pergi, pas tiba-tiba ada suara yang akrab memecah keributan. Caspian, tubuh gua langsung terhuyung ke dalam pelukan yang hangat. Ternyata itu Aurelia Frost yang lari kencang entah dari mana. Mukanya merah padam dengan mata yang penuh rasa khawatir yang amat sangat. Kamu jatuh dari tempat setinggi itu. Ada yang luka gak? Gua langsung motong omongannya, mendekat ke kupingnya dan berbisik girang. Sarafina baru aja keluar duit 30 juta dolar. Kita dapat modal malam ini. Gua bakal beliin lu buah premium paling mahal. Tapi Aurelia sama sekali gak kelihatan seneng. Tubuhnya gemeteran. Dan dia hampir berteriak, apa uang lebih penting dari nyawa kamu? Nekat lompat dari tempat setinggi itu, kamu udah bosen hidup ya? Kamu tahu gak seberapa takutnya aku tadi? Aku gak butuh buah mahal. Aku cuma mau makan apel aja seumur hidupku. Dia meluk gua erat-erat banget. Tubuh gua seketika kaku kayak papan. Gak pernah ada satu orang pun yang bilang kalau mereka khawatir sama gua. Selama 22 tahun hidup gua yang sepi dan miskin ini, satu-satunya hal yang paling gua rasain cuma kelaparan dan kemelaratan. Di hidup gua yang singkat itu, buah yang paling sering gua makan adalah apel. Karena murah, ngenyangin, dan kadang masih bisa ditemuin di tempat sampah. Sekarang, di saat seberkas cahaya mulai menembus kegelapan hidup gua, dada gua terasa sesak. Bahkan pas lagi didekap erat di pelukannya, gua cuma bisa berdiri kaku, bingung harus dorong dia atau bales meluk dia. Tepat saat itu, suaranya yang gemetar dan putus asa berbisik di kuping gua. Caspian, cuma kamu satu-satunya yang aku punya di dunia ini. Janji sama aku kalau kamu gak bakal tinggalin aku ya. Gua bisa ngerasain tubuhnya yang gemetiran nempel di dada gua. Sejujurnya, di dunia yang aneh ini, dia juga satu-satunya orang yang gua punya. Tiba-tiba, sebuah suara yang sedingin silet memecah suasana. Caspian, sebenarnya apa hubungan kamu sama dia? Muka Sarafina kelihatan murka banget. Persis kayak istri yang baru aja gua selingkuhin terang-terangan di depan matanya sendiri. Gua mengernyitkan dahi, lalu ngejawab dengan santai. Gua udah lama berhenti jadi tunangan lu. Sekarang gua lagi sibuk buat mulai hidup baru yang lebih baik. Apa gua perlu bikin laporan tertulis dulu ke lu? Aurelia makin mendekat, matanya yang memerah menatap gua dengan manja. Caspian, boleh gak aku numpang tinggal di tempat kamu? Biar hemat uang. Apa kamu bisa beli satu kasur lagi aja? Aurelia sebenarnya udah pindah ke apartemen sempit gua yang kayak gudang itu sejak lama. Dia tidur di kamar, sementara gua tidur meringkuk di sofa ruang tamu. Ngelihat cewek secantik, dia harus bertahan di tempat sesempit, itu emang agak miris sih. Ingat ada uang segar sebesar 30 juta dolar di rekening gua. Gua langsung menepuk pundaknya dengan bangga. Beres. Malam ini gua bakal beliin lu kasur baru yang super gede dan kokoh. Lu mau guling-gulingan seharian juga gak bakal jebol. Bisik-bisik nakal dan suara kaget langsung menyebar di antara kerumunan orang. Semua orang natap gua dengan pandangan penuh arti. Tanpa mempedulikan tatapan Sarafina yang makin pengen ngebunuh gua langsung ngegandeng tangan Aurelia dan narik dia keluar dari hotel. Di luar, suara sirine polisi menderu-deru. Aurelia langsung nuntun gua ke arah mobil ambulans. Cepet, gimana kalau kamu kena pendarahan dalam? Lampu ambulans berkedip-kedip pas mobil mulai melaju kencang. Seorang perawat muda dengan santai ngambil papan catatan dananya, orang yang nelpon dan billing kakinya. Patah itu ibu kamu kan? Pastiin kamu rongen dulu ya nanti. Gua langsung bengong. Lah, bentar. Ambulans ini ternyata bukan gua. Terus siapa yang mau mereka jemput? Tapi ya sudahlah.
Dengan dana segar 30 juta dolar yang masuk ke perusahaan rintisan kami, proyek kami akhirnya mulai menghasilkan untung. Aurelia emang beneran layak dapet julukan musuh bebuyutan, si karakter utama cewek. Dia ini bener-bener jenius bisnis yang luar biasa. Hanya dalam waktu 1 bulan, dia berhasil rebut balik pangsa pasar yang sempat dicolong sama Sarafina. Bikin posisi mereka jadi seimbang lagi di dunia bisnis. Tapi belakangan ini perasaan gue mendadak gak enak. Kayak ada yang terus-terusan ngawasin gue. Kejadian ini terus berlanjut sampai setengah bulan lamanya. Hingga pada suatu malam, pas gue lagi jalan kaki ngelewatin gang sepi buat balik ke rumah, tiba-tiba ada tangan kekar yang narik tubuh gue ke dalam kegelapan. Sebuah sapu tangan yang udah dibasahi obat bius langsung membekap mulut gue. Dan seketika semuanya jadi gelap gulita. Pas gue buka mata lagi, gue udah dikelilingin sama batu-batu karang yang tajam dan aroma laut yang asin langsung tercium di udara. Ombak besar kelihatan menghantam tebing curam di bawah gue. Dan pas di sebelah gue berdirilah Julian Thorne dengan wajah yang menyeringai gila penuh kepuasan. Caspian, hari ini bakal gue tunjukin siapa yang sebenarnya pantas bersanding dengan keluarga Sterling. Sarafina cuma bisa milih gue. Selamanya suaranya bergetar penuh emosi campuran antara mabok alkohol sama ego gila yang bikin mual parah. Gue langsung ngasih dia tatapan super jijik. Nah, apa? Lo gila? Lo pikir lo itu villain utama di novel roman picisan yang sampah? Tapi si Julian bahkan gak denger omongan gue. Dia benar-benar tenggelam dalam halusinasinya sendiri dengan tatapan mata yang kosong. Detik itu juga gue sadar kalau cowok ini udah gak tertolong lagi. 6 bulan lalu, dia pernah ngelakuin trik sampah yang persis kayak gini. Bikin skenario, penculikan palsu, terus ngilang gitu aja. Waktu itu, Sarafina mikir gue yang dalangin semuanya. Dia langsung nyerang gue dengan penuh amarah. Nyekek leher gue sambil teriak, Caspian, kenapa sih kamu jahat banget? Kenapa kamu harus hancurin cowok yang aku cintai? Saat itu, semua orang percaya kalau gue udah gila karena cemburu. Dan ngerancang penculikan itu buat balas dendam. Setelah kejadian itu, mata Sarafina cuma penuh kebencian buat gue. Sementara Julian meluk diarat-erat di sebuah pesta megah, kelihatan kayak baru nemu harta karun yang hilang. Tapi sekarang alur skenarionya udah melenceng jauh. Menurut cerita sampingannya, seminggu setelah pesta itu harusnya kedua karakter utama ngadain pernikahan indah bak dongeng. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, pernikahan mereka ditunda tanpa batas waktu. Mimpi si cowok utama buat nikah demi harta pun mulai retak. Larut malam di bawah langit penuh bintang, ombak menghantam tebing batu dengan ganasnya. Tiba-tiba sebuah mobil ngerem mendadak di dekat kami. Sarafina keluar dengan terhuyung-huyung dan langsung lari kencang ke arah kami. Si penculik bayaran langsung masang senyum licik, nyentak tubuh gue, dan nempelin pisau dingin ke leher gue. Dia teriak, lo cuma bisa milih satu, siapin 50 juta sekarang. Begitu uangnya masuk ke rekening gue, yang satunya baru bakal gue lepasin. Sensasi dingin pisau itu bikin gue merinding. Kejadian ini langsung ngebangkitin trauma kecelakaan mobil gue dulu. Darah gue yang menggenang di aspal, rasa hangat yang perlahan lenyap dari tubuh gue. Sarafina berdiri nggak jauh dari situ dengan wajah kesel dan risih banget. Dia teriak, Caspian, apaan sih drama konyol kamu kali ini? Apa? Kamu pikir dengan bikin drama penculikan palsu kayak gini bakal bikin aku ngelirik kamu? Gila. Dia masih aja mikir kalau gue dalang yang mau merusak hubungannya. Di belakangnya, Elo mendorong kursi rodanya maju dengan kedua kakinya yang dibungkus gips total. Dia menjerit marah. Caspian, apa belum cukup semua kekacauan yang kamu buat? Tengah malam begini malah bikin masalah. Kamu pikir kita kesini cuma buat nonton drama murahan kamu? Padahal lagi luka parah. Tapi si cewek bucin ini tetap maksain datang demi nyelamatin Julian kesayangannya. Pandangan Sarafina beralih ke gue sekilas sebelum dia ngomong dengan dingin, menyatakan keputusan yang udah gue duga sebelumnya. Karena kamu yang nanya, aku bakal jujur. Aku milih Julian. Bibir Julian langsung melengkung, tersenyum penuh kemenangan. Dia mendekat dan berbisik dengan sombongnya. Lihat kan? Semua orang yang dulu mihak lo sekarang milih gue. Setelah ini Sarafina akhirnya bakal sadar kalau gue adalah orang paling penting di hatinya. Gue cuma bisa natap dia, datar. Pemandangan di depan gue ini bener-bener ironis banget. Pemeran utama wanita yang buta karena cinta, pemeran pembentuk wanita yang bucin sampai ngerusak diri sendiri. Dan pemeran utama pria delusional yang ngerasa dirinya adalah pusat semesta. Gue nyoba nyari di kerumunan, tapi nggak ngelihat Aurelia. Dia kayaknya bahkan nggak tahu kalau gue hilang karena sibuk banget ngurusin perusahaan belakangan ini. Dia bahkan mungkin belum sempat pulang ke rumah buat tidur. Sensasi dingin pisau di leher gue bener-bener mengerikan. Di sisi lain, Julian dan Sarafina udah pelukan erat banget. Sama sekali nggak peduli buat ngelirik gue lagi. Mereka pasti mikir kalau drama konyol ini selesai, gue bakal pergi dengan malu kayak badut yang menyedihkan. Gue melirik ke bawah ke arah lautan berombak yang ganas. Jarak jatuhnya emang tinggi, tapi kayaknya nggak bakal mematikan. Gue mulai ngitung peluang. Kalau gue lompat dan berenang sejauh setengah mil, gue bisa sampai ke pantai. Si penculik masih aja acting totalitas. Dia buruan siapin 50 juta dolar atau enggak. Tapi sebelum dia sempat
nyelesain kalimatnya. Dia langsung teriak kesakitan karena kepalanya dihantam keras pakai dahan pohon yang tebal. Dia langsung ambruk ke tanah. Gue mendongak dan di tengah kegelapan sesosok bayangan muncul. Villain bos terakhir di novel ini, Aurelia Frost. Dia terengah-engah dengan suara parau menahan tangis. Ini semua salahku. Harusnya aku pulang bareng kamu. Harusnya aku nggak biarin kamu pergi sendirian. Jari-jarinya berdarah, merah pekat, kayaknya karena memanjat tebing batu yang tajam. Ternyata setelah perusahaannya bangkrut dulu, dia sering duduk di tebing ini tiap malam sambil minum dan natap laut. Jadi dia hafal banget medannya. Ada pijakan kaki di bawah batu besar sebelah kanan dan suara ombak menyamarkan langkah kakinya. Ternyata selama ini diam-diam ngelindungin gue dari belakang. Gue aja yang nggak sadar. Begitu sinar matahari pertama muncul di ufuk timur, gue berbalik dan langsung meluk dia erat-erat. Di bawah cahaya redup yang mengusir kegelapan, kami saling mendekap. Sebuah pelukan hangat yang gemetar, terasa nyata banget sampai rasanya dunia di sekitar kami lenyap seketika. Suara sirine polisi terdengar meraung-raung dari kejauhan, semakin mendekat. Si penculik akhirnya sadar, wajahnya panik banget dan langsung teriak, "Tuan Thorn, Anda bilang ini cuma akting, kenapa malah ada yang manggil polisi?" Dia meracau panik sambil ngeluarin ponselnya. "Tuan Thorn udah bayar gue 200.000 di awal, katanya bakal bayar 300.000 lagi setelah dia nikah sama pewaris Sterling. Gue cuma nyari duit tambahan aja. Bisnis daur ulang gue lagi sepi belakangan ini, bahkan ada yang ngejar tong sampah pribadi gue. Kenapa kalian harus manggil polisi beneran sih? Matahari akhirnya terbit sepenuhnya." Cahayanya langsung menyoroti wajah Julian, memperlihatkan perubahan ekspresinya yang tadinya bingung, jadi ketakutan setengah mati, hingga akhirnya putus asa total. Dia langsung lemas dan jatuh berlutut. Dulu, setiap kali dia akting drama kayak gini, dia selalu dapat simpati dan tepuk tangan. Tapi kali ini Aurelia manggil polisi beneran. Efek transmigrasi bener-bener ngebawa sedikit logika ke dalam novel yang penuh plot hole ini. Angin laut yang asin menerpa rambut semua orang. Sarvina akhirnya tersadar dari lamunannya. Dia natap gue dengan mata yang penuh rasa bersalah dan penyesalan. "Caspian, maafin aku selalu mikir kamu yang lakuin semua ini. Aku nggak tahu kalau kamu difitnah keluargamu, orang tuamu. Ini semua salahku." Elo yang masih duduk di kursi roda cuma bisa terdiam 1000 bahasa. Dia nggak habis pikir kalau cowok yang dia cintai setengah mati ternyata sebajingan ini. Pas polisi mau nangkep si penculik, dia terus teriak kalau dia nggak bersalah. Karena panik luar biasa, dia langsung nyamber pisau yang jatuh tadi dan nerjang ke arah Julian. Berteriak histeris kayak orang gila. "Lo mau jebak gue biar masuk penjara, gue mutilasi lo sekarang." Bilah pisau itu cuma tinggal beberapa senti dari leher Julian. Dia bener-bener kaku karena ketakutan. Di saat genting antara hidup dan mati itu, gue sama Aurelia saling bertatapan. Dengan kompak, kami langsung nendang kursi roda Elo ke arah pisau itu. Si cewek bucin itu langsung meluncur ke depan dan nabrak si penculik dengan keras. Pisaunya pun meles ke bawah, menancap tepat di sebelah tangan Eloin. Sungguh puitis sekali. Dia berhasil nyelamatin cowok pujaannya sekali lagi, memenuhi tujuan hidup tertingginya sebagai seorang bucin. Jeritan histeris yang memekakkan telinga langsung memecah keheningan sebelum akhirnya tenggelam oleh suara angin laut. Polisi dengan cepat langsung mengamankan TKP. Gue nepuk-nepuk pasir di baju gue, lalu berbalik ke arah wajah Sarafina yang penuh rasa bersalah sambil sengaja pura-pura kesakitan. Sakit banget nih. Kalau kita nggak besasin uang kompensasi ganti rugi mental hari ini, gue bener-bener nggak bakal cabut tuntutannya. Sarafina panik banget dan langsung jawab, "Tenang aja, Caspian. Kali ini aku nggak bakal pakai uang buat ngelindungin dia." Kebenaran udah terungkap. Aku bener-bener nggak sudi toleransi monster yang pernah tidur seranjang sama aku. Bibir gue berkedut. Aku bisa kasih diskon deh. Bahkan kalau kamu nggak mau bayar, aku nggak bakal belain dia. Gue cuma bisa menghela napas dalam hati. Ini pertama kalinya sejak gue transmigrasi gue gagal dalam negosiasi bisnis. Duit melayang gitu aja. Bikin gue kesel. Setengah mati. Saking marahnya, gue langsung nendang kaki Eloin yang lagi digips dengan penuh dendam. Dia cuma bisa merintih lemes. Begitu para medis datang. Di tengah kerumunan yang kaos banget, nggak ada satupun orang yang peduli sama Eloin yang lagi kesakitan di tanah. Dia berusaha keras ngerangkak ke arah ambulan sambil teriak, "Tolongin gua. Gua yang nelpon kalian semua. Jangan tinggalin gua lagi." Nah, setelah kejadian kacau itu, si villain sama si female lead lanjut lagi perang korporat mereka. Tapi kali ini beda, Sarafina udah kehilangan plot armor protagonisnya. Setelah dapat kekalahan beruntun yang parah banget, kerajaan bisnisnya benar-benar hancur lebur. Nah, aliran modalnya macet total dan semuanya langsung hancur dalam semalam. Padahal beberapa tahun lalu, pas mereka lagi krisis, keluarga fans yang selalu nyelamatin mereka, sekarang nggak ada satupun orang yang mau bantu dia. Pernikahan megah abad ini antara dia sama Julian pun ditunda sampai kiamat. Singkat cerita, masuklah ke musim gugur pertama sejak gua tiba di dunia ini. Pas gua lagi di kantor meriksa laporan kuartalan, tiba-tiba sekretaris gua ngetuk pintu. "Press dear fans,
CEO dari Sterling Group, ada di luar dan mau ketemu Anda. Gua mengernyitkan dahi dan awalnya mau nolak, tapi posisi Sarafina emang udah bener-bener tersudut sekarang. Dia dengan keras kepala nungguin di luar gedung dari subuh sampai maghrib, bikin heboh orang-orang. Gua tahu dia kesini cuma buat ngemis kerja sama. Aurelia emang bener-bener udah bikin dia mojok di jalan buntu. Satu-satunya pilihan dia biar nggak bangkrut cuma dengan nyerahin saham demi suntikan dana segar. Sambil mijet pelipis, gue akhirnya ngebiarin dia masuk ke ruang rapat. Penampilannya kusut banget, sambil megang tumpukan dokumen yang tebel. Pas dia ngedongak, dia ngelihat sosok Caspian yang tenang dan kelihatan cuek banget. Dia langsung mematung, terus langsung nyeletuk dengan muka panik dan putus asa. Caspian, Kamu yang dirikan perusahaan ini. bagus banget kalau gitu. Yuk, kita nikah. Asalkan kamu kasih suntikan modal ke Sterling, kita pasti bisa lewati krisis ini. Jujur gue bener-bener kagum sama tebel mukanya nih orang. Gue baru sadar kenapa dia belum nikah sama Julian, soalnya di ambang kehancuran kayak gini. Pernikahan politik adalah satu-satunya penyelamat dia. Julian, si cowok tampan miskin itu cuma mainan sementara yang gak berguna sama sekali pas ada masalah beneran. Gue ngeliatin dia dengan muka datar. Lu mau gue investasi di Sterling biar nanti lu bisa nusuk gue dari belakang lagi? Karena panik, dia langsung nundukin kepala dengan suara gemetaran. Caspian, yang dulu itu cuma salah paham. Aku dimanipulasi sama Julian. Bisa nggak kita mulai dari awal lagi? Gue ketawa dingin. Mulai dari awal. Emang orang tua gue bisa hidup lagi. Di dunia ini, orang tua dari Caspian yang asli meninggal karena kecelakaan mobil. Setelah bangkrut, mereka nyetir sambil kelelahan ke kota lain demi ngemis investasi. Lalu nabrak pembatas jalan dan tewas seketika. Kalau aja gue transmigrasi 3 hari lebih cepet, gue pasti udah bisa nyelamatin mereka. Sarafina emang nggak bunuh mereka secara langsung, tapi dia adalah dalangnya. Rencana awal gua emang mau nguras habis semua isi rekeningnya sebelum gua ziarah ke makam mereka. Rasa sakit dan harapan pun campur aduk di matanya. Caspian, kamu masih cinta sama aku kan? Gua ngedongak sambil masang muka super sarkas. Emang lu masih punya duit? Enggak, bisik dia. Utang gua miliaran. Tapi kalau kamu mau modalin aku bisa bangkitin lagi perusahaan ini dan dapat untung lebih banyak. Gua langsung ketawa ngakak. Caspian yang gak peduli sama duit udah mati. Sekarang gue lebih cinta duit daripada nyawa gue sendiri. Lu miskin, tapi berani-beraninya buang-buang waktu gue langsung gebrak meja. Kalau nggak punya duit, mending lu cabut sekarang juga. Kalau nggak, gue bakal suruh orang buat ambil ginjal lu, biar bisa bayar utang lu. Satpam pun langsung nyeret dia keluar. Sementara itu, gue ngambil sekantong buah dan pergi ke kediaman lama keluarga Frost. Aurelia sekarang udah jadi penguasa mutlak di keluarganya. Lewat tangan besinya, dia ngancurin keluarga Sterling dan ngebawa keluarga Frost kembali ke masa kejayaan mereka. Rumornya mereka bahkan nyewa ahli Feng Shui yang bilang kalau Eloin punya takdir yang lemah dan gampang apes, dan cuman Aurelia yang pantas buat memimpin dinasti bisnis mereka. Di ruang tamu mewah kediaman Frost, cuma ada Eloin yang lagi duduk di kursi roda. Pas dia ngelihat gua, matanya langsung berbinar senang. Caspian, kamu datang buat nemuin aku ya? Gua nunjukin kantong isi apel sambil nyengir lebar. Gua denger tangan lu masih patah. Jadi gua bawain buah kesukaan si adik peri nih, Eloin. Nunduk dengan suara sedih. Caspian, kita nggak bisa balik kayak dulu lagi ya. Emang deh, orang tuh suka banget bernostalgia pas lagi di titik terendah. Eloin sekarang udah nggak punya apa-apa lagi. Langkah pertama Aurelia pas berkuasa adalah nyabut semua wewenang Eloin. Secara nggak langsung jumlah saham gua di keluarganya bahkan lebih banyak daripada punya dia sendiri. Dia duduk di sana dengan kaki yang baru dilepas gipsnya. Tangan kanannya dibalut perban tebal, kelihatan ngenes banget dan nggak ada lagi sisa kesombongan yang dulu. Gua pun melangkah maju, nepuk pundaknya dan berusaha nenangin dia dengan lembut. Hey, lu emang kehilangan segalanya tapi seenggaknya lu masih punya cinta. Tuh lihat, cinta sejati lu udah dateng. Pas banget momennya. Julian tiba-tiba muncul di gerbang kediaman Frost. Setelah drama penculikan konyol itu, dia sempet mendekam di penjara. Impian pernikahan megahnya hancur lebur barengan sama runtuhnya Sterling Empire. Bikin dia sama Sarafina jadi saling benci satu sama lain. Hubungan mereka benar-benar bubar secara tragis. Karena ogah balik ke kawasan kumuh. Julian pun nyari ban serep terakhirnya, yaitu Eloin. Untung buat dia, si bucin setia ini masih ada. Berdasarkan alur cerita aslinya, ini harusnya jadi momen pas si cowok utama nemuin tempat perlindungan sejatinya. Gua langsung buru-buru ngambil satu apel, memakannya sambil bersiap buat nonton reuni romantis yang bersejarah ini. Tapi baru juga gue gigit sekali, Eloin langsung panik. Pakai satu tangannya yang masih sehat, dia langsung buru-buru muter kursi rodanya ke belakang, nyoba ngejauh sejauh mungkin dari Julian. Jangan deket-deket gue, teriak dia histeris. Julian gigit bibirnya dengan suara serak sambil memohon, bahkan kamu pun udah gak mau aku lagi. Dulu kamu bilang kalau aku balik, kamu bakal selalu nungguin aku. Gue langsung ketawa ngakak tanpa ragu. Si bucin ini bahkan nggak bisa ngendaliin kursi rodanya dengan benar, apalagi mau berdiri di belakang dia. Ahli Feng Shui itu benar-benar akurat.
Julian emang pembawa sial berjalan. Kalau aja Eloin nggak pernah ketemu dia nggak bakal kesepian, cacat, dan kehilangan segalanya kayak gini. Pas dipaksa milih antara cinta sejati atau bertahan hidup, si bucin akhirnya milih buat nyelamatin dirinya sendiri. Pas banget waktu itu sebuah tangan lentik nan bersih tiba-tiba terulur dari belakang gua, ngambil apel dari kantong gua lalu memakannya dengan santai. Gua langsung noleh ke belakang. Ternyata itu Aurelia, wajahnya kelihatan berseri-seri dengan senyuman santai dan tulus di matanya. Kaspian, urusan kamu udah kelar? Gua langsung mengangguk. Perusahaan baru itu udah sah atas nama gua dan 20% saham keluarga Frost. Sekarang udah resmi jadi milik gua. Eloin dengan marah. Dia ngegebrak kursi rodanya sambil teriak histeris. Kaspian, lu mau maruk sendirian? Gua ini masih bagian dari keluarga Frost ya? Oke, kalau lu nggak mau bagi saham ke gua, tapi kenapa lu sembunyiin semua ini dari gua? Muka Aurelia langsung sedingin es, nadanya tegas, penuh wibawa. Emang lu siapa berani manggil nama Kaspian lancang begitu? Wah, suhu ruangan langsung drop dingin banget. Gua cuma bisa berdiri bengong di sana. Sadar kalau cerita yang harusnya udah tamat ini malah dapat bab akhir yang benar-benar baru gara-gara ulah gua sendiri. Di saat tokoh utama cowok sama cewek yang asli bahkan belum sempat ngadain pernikahan mega abad ini, gua dan Aurelia justru udah siap naik pelaminan. Pas gua genggam tangan dia dan jalan menyusuri karpet merah, tawa sama doa restu langsung menuhin aula. Tapi tiba-tiba ada keributan gede banget pecah di luar hotel. Gua langsung dongak. Si Julian yang cuma pakai baju murahan tiba-tiba nerobos masuk. Matanya merah padam bener-bener penuh kebencian dan keputusan mendalam. Kenapa? Kenapa lur ceritanya bisa berubah? Harusnya gua yang dipuja-puja. Kaspian, lu harusnya membusuk di gang kumuh. Aurelia, lu tuh harusnya mati di ruang bawah tanah itu. Kenapa kalian berdua malah hidup enak begini? Kayak orang gila. Dia ngeluarin pisau dari balik lengan bajunya terus langsung nerjang ke arah gua. Aula pesta langsung chaos seketika. Para tamu lari berhamburan ketakutan. Cuma si Eloin yang lagi duduk di kursi roda yang ngerasain dejavu parah. Dia mati-matian nyoba berdiri pakai tongkat penyangga buat kabur. Tapi sayang kakinya yang belum sembuh bikin dia telat 1 detik yang berharga banget. Gua sama Aurelia langsung tatap-tatapan. Tanpa aba-aba, kami kompak ngegeret si Eloin dan jadiin dia tamang hidup di depan kami. Eloin langsung ngejerit histeris ketakutan setengah mati. Kalian bener-bener gak ada empati ya sama orang cacat. Kalian berdua pasangan sampah paling toksik yang pernah gua temuin. Lepasin gua, jelek. Pisau itu langsung nancep telak di dada Eloin. Darah langsung muncrat pas matanya melotot, shock berat. Detik itu juga Julian langsung didekep dan dilumpuhin sama security. Pas dia diseret keluar, Eloin ambruk ke lantai. Gua ngos-ngosan, suara gua gemeteran pas ngucap tiap kata dengan hati-hati. Gua trauma sama cinta. Gua bener-bener takut buat jatuh cinta lagi. Tolong panggilin ambulans cepat. Gua ngeliatin Julian nyempas, dia diseret keluar. Tiba-tiba, suara gemerisik yang familiar bergema di pikiran gua. Novel tempat gua masuk transmigrasi dulu. Otomatis kebuka sendiri ke halaman-halaman terakhirnya. Teks di dalamnya bener-bener berubah total. Gua ngeliat Sarafina lagi meringkuk di ruang bawah tanah. Minum alkohol sendirian tiap hari sampai dia mabok parah. Kolaps sambil megangin dadanya, terus mati sebelum sempet minta tolong. Sementara si Julian dijeblosin ke penjara karena kasus penganiayaan berat. Bertahun-tahun kemudian setelah bebas, dia nyewa loteng kumuh di pinggiran kota dan nyayat pergelangan tangannya sendiri buat ngakhirin hidupnya. Pas natap kata-kata itu, pandangan gua perlahan jadi kosong. Aurelia narik pelan tangan gua sambil miringin kepalanya, dia nanya lembut, "Kaspian, kamu lagi mikirin apa sih?" Gua langsung tersadar dan ngeliat ke arah dia. Matanya kelihatan cerah dan hangat banget. Bener-bener bersih dari aura gelap nan penuh dendam. Kayak di masa lalu, gua pun mendekat, ngecap keningnya dengan lembut, lalu tersenyum. Gua cuma lagi mikir, kenapa sih kamu suka banget makan apel? Aurelia langsung ketawa lepas, matanya menyipit mata.